Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana? Semuanya sudah sarapan hari ini? Ada yang belum? Siapa yang belum di sini? Kenapa belum sarapan? Oh, nunggu makan MBG. Oke. Yang lain? Nunggu MBG juga enggak? Oh, enggak. Ya udah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar atau supaya pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, baik dan bermanfaat bagi kita semua. Ayo berdoa terlebih dahulu dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita mengulang pelajaran kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Belajar tentang bersuci atau taharah. Apa itu bersuci, Nak? Bersuci adalah menghilangkan hadas besar dan kecil. Kenapa kita harus bersuci? Ada yang tahu? Mbak Angges. Oke, karena biar bersih, Bu. Oke, ada lagi? Oke, jadi sebelum kita mulai sholat atau sebelum kita menemui pencipta kita, ya, sebelum kita berdoa kepada Sang Pencipta kita, ada lebih baiknya kita bersuci terlebih dahulu. Ya, ada yang bertanyakan lagi nggak? Enggak. Oke, kita lanjut ya pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini yaitu adalah sebentar ya. Pelajaran kita hari ini yaitu pengertian adab sholat dan zikir. Apa itu adab sholat, Bu? Adab sholat adalah tata cara atau etika dan perilaku yang baik yang harus diperhatikan oleh seorang muslim sebelum, ketika, dan setelah melaksanakan sholat. Adab ini mencakup persiapan lahir dan batin agar sholat menjadi lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa itu adab, Nak? Adab itu adalah etika dan perilaku yang baik ya, yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Siapa itu seorang muslim? Seorang muslim itu adalah seorang yang beragama Islam, yaitu contohnya adalah kita. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita itu harus ada adabnya. Apa itu adabnya? Misalnya sebelum sholat itu kita harus berwudu dulu, bersuci dulu, begitu kan? Terus kita juga harus sholat itu harus husuk, harus tidak boleh berisik ya. Oke, paham? Paham, ada yang bertanyakan? Oh, tidak. Oke, lanjut ya. Sholat itu bukan hanya gerakan fisik semata, tetapi juga ibadah yang melibatkan hati, pikiran, dan jiwa. Oleh karena itu, menjaga adab dalam sholat sangat penting untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu adalah pengertian adab zikir. Adab zikir adalah tata cara dan etika dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bacaan-bacaan tertentu, baik dengan lisan maupun hati. Zikir merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak keutamaan. Ada yang tahu bacaan zikir itu apa aja, Nak? Ayo, siapa aja yang tahu? Gimana? La ilaha illallah. Terus apa lagi biasanya? Astagfirullahaladzim. Ada lagi yang lain? Sudah? Oke. Lanjut ya. Berzikir dengan adab yang benar akan membuat hati menjadi tenang, pikiran jernih, dan jiwa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, namun ada waktu-waktu tertentu yang lebih utama seperti sholat pagi dan petang hari. Jadi zikir itu waktu yang paling bagus itu adalah sholat seperti setelah sholat pagi dan sholat petang hari. Misalnya setelah pagi itu adalah subuh. Kalau petang hari apa? Asar, sholat asar. Oke, lanjut ya.
Sebentar. Oke. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian adab ketika sholat, sekarang kita apa aja sih Bu adab-adab yang harus kita lakukan ketika sholat itu? Yang pertama, khusyuk dan fokus dalam setiap gerakan dan bacaan. Yang kedua, membaca bacaan sholat dengan tartil, jelas dan benar. Jadi tartil itu adalah dengan jelas dan benar. Menjaga pandangan tetap pada tempat sujud. Terus tidak menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa keperluan. Terus merapikan dan meluruskan saf atau barisan saat sholat berjamaah. Mengikuti imam dengan baik, tidak mendahului atau terlambat. Tidak terburu-buru dalam gerakan sholat atau tumaninah. Dan tidak melakukan gerakan yang tidak perlu ya. Jadi tadi adalah adab-adab kita ketika kita sedang akan melaksanakan sholat. Jadi kita tidak boleh menoleh kanan kiri tanpa ada keperluan yang penting. Terus kita juga tidak boleh mendahului imam. Misalnya imam baru baca Al-Fatihah, kalian sudah membaca ayat pendek, itu tidak boleh. Oke, lanjut ya. Terus kalau tadi ada adab sebelum sholat, sekarang ada adab setelah sholat. Apa itu Bu adab setelah sholat? Adab setelah sholat ada yang pertama membaca zikir dan doa setelah salam dengan khusyuk. Kedua, istighfar atau memohon ampun. Yang selanjutnya membaca ayat kursi. Terus membaca tasbih, contohnya apa? Tasbih itu subhanallah, tahmid itu alhamdulillah, dan takbir itu Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Terus kemudian apa? Berdoa dengan khusyuk memohon kepada Allah. Terus tidak langsung beranjak sebelum selesai berzikir. Selanjutnya bersalaman dengan jamaah di kanan dan kiri jika kita sholatnya berjamaah. Ya. Jadi setelah sholat itu juga masih ada adab yang perlu kita lakukan. Misalnya membaca zikir tadi, terus beristighfar sebanyak 3 kali, terus membaca ayat kursi, terus membaca tasbih tadi, tahmid, terus juga kita bisa berdoa nih kepada Allah, memohon. Misalnya kita mohon ampun ya Allah, terus misalnya kita memintakan rezeki yang diluaskan, rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Paham semuanya? Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Kalau tadi ada adabnya, sekarang kita lanjut ke praktik nih. Kita lanjut ke praktik adab sholat dan berzikir. Langkah-langkah mempraktikannya adalah gimana? Mulai dengan niat yang ikhlas untuk memperbaiki kualitas ibadah. Pelajari tata sholat dan zikir yang benar dari sumber terpercaya. Praktikan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi diri secara berkala. Apakah sudah menerapkan adab dengan baik? Kemudian bergabung dengan kajian atau halaqah untuk terus belajar. Terus selanjutnya adalah bergabung dengan kajian atau halaqah untuk terus belajar. Jadikan masjid sebagai tempat favorit untuk beribadah, ajak keluarga dan teman untuk sama-sama memperbaiki ibadah. Jadi praktik adab sholat dan zikir itu tadi langkah-langkahnya adalah kita mulai dengan niat dulu nih, mulai dengan niat belajar yang ikhlas untuk memperbaiki kualitas ibadah. Terus kita juga harus pelajari tata cara belajar yang benar, tata cara sholat yang benar ya. Jadi sholat kita itu tidak asal-asalan, kita harus pelajari tata bacaannya yang benar. Terus kemudian lagi adalah praktikkan. Setelah kita belajar tadi kita harus mempraktikkan secara konsisten. Terus untuk lebih baiknya lagi adalah kita bergabung dengan kajian-kajian yang ada di masjid. Terus jadikan masjid sebagai tempat favorit untuk beribadah. Oke, sampai sini ada yang paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah semuanya?
Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan pada hari ini, sekarang apa yang dapat kita petik pada pelajaran kita hari ini? Apa yang kita pelajari tadi adalah tentang adab. Adab apa? Adab sebelum sholat. Terus adab kita sebelum sholat tadi apa? Kita harus bersuci dulu. Misalnya harus berwudu dulu. Terus setelah sholat tadi adabnya apa? Membaca istighfar misalnya. Terus apa lagi? Berdoa. Terus apa lagi? Oke, baik, bagus ya. Jadi paham ya untuk pelajaran kita hari ini, oke? Oke. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Terima kasih untuk waktu kalian pada hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.